Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Ahmad Fajarus Shodiq MAG sebagai pengajar filsafah. Baik, saya atas nama Nurholis dari Prodi HKI akan menerangkan tentang reformulasi syariah Abdullah Ahmad An-Naim yang lebih dikenal dengan sebutan An-Naim, yang mana An-Naim tersebut itu biografisnya beliau lahir di Sudan pada tahun 1946 yang mana menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Khartoum, Sudan, dan mendapat gelar LLB dengan predikat cum laude. 3 tahun kemudian 1973 An-Naim mendapat 3 gelar sekaligus LLB, LLM, dan MA. An-Naim adalah murid dari Muhammad Tohe, pendiri Partai Persaudaraan Republik The Republic Brotherhood pada akhir Perang Dunia Kedua sebagai partai alternatif di tengah-tengah perjuangan nasional. An-Naim menerjemahkan karya besar gurunya Ar-Risalah Al-Thaniyah Minal Islam ke dalam bahasa Inggris menjadi The Second Message of Islam. Kemudian dicetak pada tahun 1987 setelah 19 tahun ia resmi menjadi anggota Persaudaraan Republik yang pada saat itu masih studi di Universitas Khartoum Fakultas Hukum. Ahmad An-Naim termasuk tokoh familiar kontemporer yang produktif, tercatat antara tahun 1974 sampai 1999. An-Naim telah menulis sekitar 40 artikel panjang dan 70 artikel pendek. Books Review, buku pertama adalah Sudanese Criminal Law. Jadi itu adalah buku pertamanya, dan juga ada buku-buku yang lain yang sudah dia tulis dengan pengetahuannya. Reformulasi. Pemikiran An-Naim memiliki reformulasi yang menyeluruh, mencakup struktur politik, sosial, hukum pidana, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia. Dalam bukunya Rekonstruksi Syariah, An-Naim lebih memfokuskan pada tiga masalah pokok, yaitu perbudakan, gender, dan non-muslim. Beberapa isu-isu tentang kemanusiaan tersebut dilatar belakangi oleh kondisi sosial masyarakat Sudan pada saat itu. Itu adalah hanya 3 pokok yang dijelaskan oleh Abdullah An-Naim gitu. Yang pertama perbudakan, yang mana perbudakan itu syariat memperkenalkan perbudakan yang pada masa itu menjadi norma umum yang berlaku di seluruh dunia. Untuk mendapatkan argumen Islam yang melarang perbudakan, harus diketahui kondisi ketika perbudakan diperbolehkan oleh syariat dan dipahami oleh aturan perlakuan terhadap para budak dan emansipasinya. Beliau mengatakan, tak satu ayat pun dalam Al-Quran yang secara langsung memperbolehkan perbudakan, kecuali beberapa isyarat implikatif yang terdapat di beberapa ayat. Contoh, ketika Al-Quran berbicara tentang perbudakan seorang muslim untuk hidup bersama dengan budak perempuannya. Dalam hal pembebasan, menurut fuqaha bahwa membebaskan orang kafir yang kalah perang merupakan salah satu pilihan yang diberikan oleh syariat dalam memperlakukan mereka. Imam Syafi'i memberikan 4 pilihan berkaitan dengan tahanan perang. Jadi Imam Syafi'i mengemukakan bahwasanya ketika tahanan perang itu sendiri kita dapati oleh umat Islam mendapatkan tahanan perang, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memberikan 4 pilihan. Yang pertama, segera dieksekusi.
Maksudnya segera dieksekusi itu bagaimana? Segera dibunuh ataupun dikembalikan terhadap kelompoknya. Dan yang kedua, dijadikan budak. Ketika tahanan perang itu sudah diperoleh, maka Imam Syafi'i mengatakan bisa dijadikan budak. Yang ketiga, dibebaskan dengan tebusan. Makanya ketika tahanan perang itu kita peroleh, maka kita jual kembali terhadap kelompoknya atau ditebus dengan nominal yang sudah ditentukan. Dan yang keempat, dibebaskan tanpa tebusan. Dan yang keempat ialah ketika tahanan perang itu kita peroleh, maka secara cuma-cuma kita berikan terhadap kelompoknya, tidak dapat tebusan sama sekali. Dan Imam Malik mempunyai 3 pilihan, berbeda dengan Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam 3-tiganya ini ada yang sama dengan Imam Syafi'i, termasuk dibunuh secara langsung, dan 2 dijadikan budak, dan yang ketiga dibebaskan dengan tebusan. Sedangkan dengan mazhab Hanafi memberikan 2 pilihan, yang pertama dieksekusi atau dibunuh. Ini sangat radikal kalau menurut saya. Itu budak. An-Naim berpendapat bahwasanya dalam konteks masa kini, premis dasar dari argumen kaum muslimin modern untuk menentang perbudakan sekarang didasarkan kepada hukum Islam yang otoritas. Meskipun argumen itu tak dapat diterima untuk menggantikan hukum dan fakta sejarah. Imam Naim tersebut itu berpendapat bahwasanya budak itu serta-merta tidak seutuhnya dijadikan budak karena dia mempunyai hak gitu. Meskipun sudah ada hukum yang melekat pada dirinya, termasuk nas ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, gender. Salah satu persoalan muncul dalam syariat tradisional dan kerap disebut sebagai pelanggaran terhadap HAM adalah soal posisi perempuan. Perempuan kerap ditempatkan sebagai makhluk kelas kedua, dan karenanya hak mereka banyak yang tidak terpenuhi. Wilayah seperti politik, sosial, dan ekonomi menjadi area yang sulit untuk dimasuki oleh perempuan. Jadi Imam An-Naim dalam makalah ini berpendapat bahwasanya perempuan itu dikucilkan, anggap sudah dikucilkan karena kesetaraannya itu tidak sama dengan laki-laki, gendernya tidak sama dengan laki-laki, tentang hak kewajiban mencari nafkah lah, yang lain lah. Makanya Imam An-Naim tersebut memberikan gender ke perempuan, bahwasanya dia menyamakannya perempuan itu dengan laki-laki. Itu dengan secara pendapat Imam An-Naim, berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya. Bahwasanya kalau ulama sebelumnya mengatakan bahwa perempuan itu harus ada di bawah laki-laki karena hak-haknya itu pasti ada di bawah laki-laki. Imam Naim berpendapat bahwasanya itu tidak, karena haknya perempuan itu sama dengan haknya laki-laki. Bahwasanya bagaimana? Bahwasanya Imam Naim berpendapat bahwasanya perempuan itu boleh mencari nafkah, boleh keluar rumah untuk mencari haknya gitu. Meskipun ada hukum-hukum yang sudah ada sejak zaman dulu. Dan yang ketiga, non-muslim. An-Naim kembali menyelaraskan hak non-muslim terhadap harta waris. Non-muslim dalam hak waris itu kan, kalau hukum asalnya non-muslim ketika ketika ditinggalkan oleh salah satu keluarganya yang Islam, maka non-muslim itu kan tidak dapat bagian. An-Naim ini di sini menyatakan bahwasanya kalau itu tidak adil, kalau kayak gitu tidak adil. Makanya kafir atau non-muslim bisa mendapatkan hak waris kalau dalam hukum yang dikemukakan oleh An-Naim. Pemikiran An-Naim tentang syariah. Pandangan An-Naim menafikan kesakralan syariah, ternyata ingin menjadikan syariah itu bersifat relatif. An-Naim menyatakan bahwa syariah itu harus dijadikan serelatif mungkin. Harus ada kesetaraan dengan yang sudah disebutkan tadi.
perempuan, gender non muslim dan perbudakan itu harus ada keselarasan gitu.